Dulu waktu saya masih vikaris itu dikasih tahu begini, kalau pimpin ibadah jam 6 pagi, suara itu vikaris harus tinggi. Kenapa Bapak Mentor? Karena kalau tidak tinggi suara, keras dan tajam, jemaat tidur karena jam 6. Ya itu katanya begitu. Kalau yang tidurnya nyenyak, puji Tuhan. Yang kurang, ya nanti masih ada siang hari, bisa tidur siang. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan ketika Bapak Ibu Saudara mengetahui ada orang yang iri hati kepada Bapak Ibu? Nah, kira-kira bagaimana? Bikin tambah iri. Bikin tambah panas. Orang baras punya kebiasaan, kita bikin makin panas, dia makin iri, makin panas kita bikin. Baras sekali itu, ciri khas orang baras. Baru rasa. Ya, semakin dia iri, semakin kita bikin panas dia. Ciri khas orang baras. Apakah juga ciri khas jemaat pelita? Tidaklah. Tidak ya, puji Tuhan. Iya. Iya. Iya, ada dua suara, tidak dan iya. Tapi ciri khas orang baras, ya, digosok dia makin sip, makin panas dia makin baik. Tambah lagi sekarang cuaca makin panas. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menarik untuk kita menyimak perikop pembacaan kita hari ini untuk belajar bagaimana menyikapi kalau orang iri kepada kita. Kita belajar dari Ishak. Apa arti namanya Ishak? Ishak itu artinya dia tertawa. Jadi kalau ada nanti mau kasih nama anak, lalu mau supaya anak itu tertawa, kasih nama Ishak. Ishak itu artinya dia tertawa. Ishak diberi nama dia tertawa. Kenapa? Siapa yang tertawa? Ibunya tertawa. Karena ketika ibunya mengandung, yaitu Sarah, usianya 90 tahun. Bapaknya 100 tahun. Jadi ketika Ishak dikandung ibunya, Sarah sudah, kalau dalam istilah kedokteran untuk perempuan, menopause. Tidak mungkin lagi secara ilmu pengetahuan, secara kesehatan, secara kedokteran, tidak mungkin seorang perempuan yang sudah menopause itu, apalagi usia 90, melahirkan sehingga dia tertawa. Sarah umur 90 dan Abraham umur 100 tahun. Sehingga Tuhan memberi mereka pengingat dengan memberi nama Ishak untuk mengingatkan mereka bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena itu jangan ketawai rencana Tuhan. Tuhan punya maksud atas setiap kehidupan manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kira-kira apa kelebihannya Ishak? Kelebihannya Ishak yang pertama, dia sabar. Dan kesabarannya itu ditunjukkan dalam perikop pembacaan kita pada saat ini, ayat 12 sampai dengan ayat 22. Kita mulai lihat ayat 12. Ayat 12 katakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu. Di tanah itu maksudnya di mana? Maksudnya di Gerar. Gerar itu adalah salah satu wilayah orang Filistin. Ayat 1 katakan, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Jadi Ishak pergi dari tempatnya dan ia menetap di Gerar, di negeri orang Filistin yang pada saat itu pemimpinnya bernama Abimelek, raja orang Filistin. Apa yang terjadi ketika Ishak pindah karena kelaparan di negerinya? Dia pindah ke Gerar, apa yang terjadi? Dia menabur di tanah itu. Dan apa yang dia berterima ketika dia menabur? Ishak ini pekerjaannya petani dan juga peternak. Apa yang dia dapati ketika dia menabur? Perhatikan ibu bapak, ini kalimat yang sungguh indah. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Penyebabnya bukan karena dia kuat kerja. Penyebabnya bukan karena
tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Apa yang mau disampaikan kepada kita Bapak Ibu Saudara? Pekerjaan yang diberkati oleh Tuhan. Pekerjaan yang kita doakan sebelum kita kerjakan. Pekerjaan yang kita lakukan dengan jujur dan tulus itu membuahkan berkat. Berapa banyak ibu bapak pergi kerja berdoa dulu? Biasanya kita bangun langsung lompat, siapkan air, ambil egrek, kita pergi. Kita belajar dari Ishak bahwa kalau Tuhan sudah siapkan berkat, dan ketika kita mengupayakannya, maka kita akan memperoleh hasilnya. Pada masa perjanjian lama, salah satu tanda orang diberkati oleh Tuhan adalah ia memperoleh kekayaan. Salah satu bukti ya, diberkati oleh Tuhan. Tapi berkat Tuhan tidak hanya kekayaan. Jadi jangan lalu kita katakan, saya sudah kerja di puluhan tahun ibu pendeta, tapi tidak ada juga mobil pun, dan juga iniku ituku. Tapi kekayaan yang lain, berkat yang lain diterima kan? Jadi berkat salah satunya adalah hasil berkali lipat karena diberkati oleh Tuhan. Maka itu sangat penting untuk kita memberi tempat bagi Tuhan di dalam setiap waktu yang diberikan kepada kita. Jangan mengandalkan kekuatan, itu pesan penting yang disampaikan ayat 12. Dan ayat 13 menjadi kesaksian, dan orang itu Ishak menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ini diulang-ulang kalimat ini untuk meneguhkan kepada kita bahwa orang yang diberkati oleh Tuhan, orang yang selalu mengutamakan Tuhan di atas segala sesuatu, orang yang ingat DOA, bukan cuma ingat doi, tapi dia ingat DOA, diberkati oleh Tuhan. Kita memang butuh DOI. Saya ingatkan ini kemarin kepada Amsi dan Vander. Hidup kita memang butuh doi. Kita butuh doi. Kita butuh duit, kita butuh uang, betul. Itu kebutuhan kita. Dan Tuhan tahu persis kita butuh uang. Tapi Tuhan yang tahu kebutuhan kita itu, Tuhan yang adalah sumber doi itu, sumber berkat itu, akan memberikannya kepada orang yang sungguh-sungguh mau berdoa dan berusaha. Tidak hanya berdoa, tapi berusaha. Dan sebaliknya, tidak hanya berusaha, tapi juga berdoa. Jadi doa dan doi, ingat baik-baik, Vander dan Ami. Doa dan doi. Jangan karena sibuk cari doi, lupa doa. Kita lanjut. Lalu apa yang terjadi ibu bapak kalau orang sudah semakin kaya, bahkan sangat kaya? Tentu nih, orang yang lain jadi iri hati. Aduh, saya sudah lama di Baras, saya lihat tetanggaku berhektar-hektar dia punya tanah. Wih, anak-anaknya semua diberkati. Wih, anak-anaknya, wih mantap. Anak-anaknya pulang bawa satu-satu mobil. Luar biasa. Iri hati mulai, dan itu disampaikan dalam ayat 14. Coba lihat. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah. Coba lihat. Sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Ya, siapa tidak cemburu? Banyaknya dia punya harta. Coba lihat, anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan membuat orang lain menjadi cemburu. Bagaimana harusnya sikap anak Tuhan ketika orang lain cemburu? Ini menarik. Ini yang saya mau ajarkan bagi kita pada hari ini. Coba lihat ya. Karena cemburunya, apa yang dilakukan orang Filistin? Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya, oleh hamba ayahnya itu, telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Iri hati menimbulkan apa? Keinginan untuk melakukan tindakan-tindakan yang merusak. Keinginan untuk melakukan tindakan-tindakan yang menghancurkan. Karena itu Amsal punya pesan penting bagi kita. Amsal 14 ayat 30 itu bilang hati yang tenang itu menyegarkan
Tapi iri hati membusukkan tulang. Iri hati berarti ketidakmampuan seseorang mensyukuri apa yang dia punya. Karena dia tidak mampu mensyukuri apa yang dia punya, dia terus melihat orang lain dan dia bandingkan dengan dirinya. Aduh, dia sudah punya ini, saya belum. Dia sudah punya ini, saya belum. Aduh, saya begini, dia begitu. Aduh, bagaimana ini? Padahal kita sudah sama-sama hidup di baras, tapi kok dia lebih maju daripada saya. Dan perasaan iri itu, ibu bapak, biasanya tidak terlihat. Pura-pura di depan, selamat, mantap saya bangga kita sama-sama di sini, kau berhasil, saya bersyukur. Tidak terlihat. Kalau topengnya dibuka, maka wajahnya sangat jelas terlihat. Kita kemarin di ibadah Paskah buka dulu topengmu itu. Iri hati, kelihatannya senyum, gembira, bersyukur karena sahabatnya lebih baik daripada dia, atau temannya lebih baik dari dia, atau tetangganya lebih baik dari dia, disalami, dia berikan ungkapan syukur, tapi hatinya, pasti ini hasil korupsi, pasti ini dia pakai guna-guna, pasti dia pakai cap-cap, pasti dia panggil, pasti dia ini dan ini. Cari cara, dipikirkan segala macam bentuk untuk menyatakan bahwa apa yang dia dapat itu pasti curiga dan seterusnya. Dan buahnya adalah tindakan-tindakan yang ingin merusak. Dan itu yang dilakukan oleh orang-orang Filistin. Ibu bapak, pada masa itu air itu sama berharganya dengan emas. Air sama berharganya dengan emas. Dan untuk mendapatkan air, mereka harus menggali. Itulah sebabnya pada masa itu ibu bapak, ada sumur-sumur tertentu yang dikhususkan. Misalnya kalau Bapak Jeffrey dapat tanah, Bapak Jeffrey gali itu dan dapat air, maka airnya itu adalah milik keluarga Bapak Jeffrey, yang lain jangan ganggu. Karena itu ada tempat-tempat khusus dan itu adalah tanah milik orang-orang tertentu yang tidak boleh orang ganggu. Jadi pada masa Abraham ada banyak sumur yang digali. Dan apa yang terjadi ketika orang Filistin menempati daerah itu, mereka tutup sumur-sumur yang pernah digali oleh Abraham. Dan tahukah ibu bapak, tindakan menutup sumur itu adalah tindakan yang berarti tandanya adalah mau perang. Air sangat berharga, dia sama seperti emas. Jadi ketika ada orang yang iseng, bahkan mungkin dengan terencana menutup sumur yang sudah digali, itu tandanya saudara mau berperang. Itu tandanya saudara mau melakukan permusuhan, perpecahan. Karena kenapa? Menutup atau mengotori sumur yang sudah digali, itu adalah tindakan kriminal yang serius pada masa itu. Coba lihatnya ibu bapak, yang lihat, dia punya dampak besar sekali. Jadi kita hati ini harus dijaga-jaga supaya kita tidak iri hati. Perbanyak lihat hidup kita dan syukuri apa yang sudah kita punya. Berkat Tuhan itu ibu bapak seperti judul sinetron, tidak pernah tertukar. Kalau putri tertukar di sinetron, tapi berkat Tuhan itu tidak pernah tertukar. Apa yang Tuhan berikan kepada Amsi tidak akan sama dengan Vander. Berkat Tuhan yang Tuhan siapkan untuk Amsi ada dan khusus. Berkat Tuhan untuk Vander ada dan khusus. Berkat Tuhan ada dan khusus untuk saya dan saudara. Tuhan sudah persiapkan untuk masing-masing orang sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan apa yang Tuhan izinkan untuk dia terima, sesuai dengan maksud dan rencana Tuhan dalam hidupnya. Berkat itu Tuhan sudah siapkan masing-masing kita. Pertanyaannya adalah, apa kita doa dan doa? Apa kita berdoa dan berdoa? Apa kita mengandalkan dia atau tidak? Atau apakah kita sudah meminta dia atau tidak? Meminta kepada dia atau tidak? Jadi berkat itu sudah diberikan. Salah satu mengatasi perasaan iri hati, belajar bersyukur bahwa saya juga pasti diberkati. Kalau bukan diberkati dengan harta kekayaan, anak-anak saya Tuhan berkati, cucu saya Tuhan berkati, kehidupan saya Tuhan berkati. Tidak selalu sama. Tidak selalu sama berkat Tuhan untuk setiap orang. Karena Tuhan tahu persis apa yang dibutuhkan setiap orang.
Tetapi berkat itu tidak akan pernah tertukar ketika kita mengupayakan dan mengandalkan Dia. Jadi tidak usah iri hati. Ketika lihat orang lebih baik, lebih berhasil, lebih maju, lebih kaya, upayakan diri kita, belajar lebih banyak, bertumbuh di dalam Tuhan. Karena kalau kita sudah mengenal Tuhan dengan baik, kalau kita sudah tahu bahwa Tuhan, Bapak saya itu maha baik, Dia tidak akan mungkin kalau saya minta ikan, Dia kasih ular. Bapak yang jahat di dunia saja, kalau anaknya minta ikan, tidak mungkin dia dikasih ular. Apalagi Bapak saya di sorga. Orang yang mengenal bahwa Bapaknya di sorga itu adalah kaya, sumber segala berkat, tidak akan iri hati terhadap orang lain. Karena dia tahu Bapaknya di sorga pasti memberikan cukup. Kalau Tuhan pelihara burung-burung di udara, keluarga saya pasti diberkati kalau saya menaruh pengharapan saya pada Tuhan. Kalau saya mengawali setiap hari datang kepada Tuhan. Cuma persoalannya adalah terlalu sibuk kita cari doi, lupa kita pada Tuhan. Yang berikut Ibu Bapak, jadi apa yang terjadi? Kita lihat sifat dari Ishak. Apakah Ishak maju berperang melawan orang Filistin dalam bacaan kita? Tidak. Salah satu kelebihannya Ishak, sabar. Sabar, dia sangat sabar. Apa yang dilakukan Ishak? Dia gali lagi. Coba lihat ya. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Lalu disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Dia gali lagi, kasihan. Orang sudah tutup, dia gali lagi. Dia tidak maju untuk berperang. Padahal sebetulnya seharusnya ya bisa saja dia maju berperang melawan orang Filistin. Tidak kalah jumlah juga. Dan dia punya doi kan, dia sangat kaya. Tetapi tidak. Lalu apa yang dilakukan kasihan ketika dia gali lagi? Coba lihat Ibu Bapak. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di dalam lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Banyak hasilnya. Apa yang terjadi ayat 20? Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini punya kami. Masalah lagi. Orang Filistin tidak mau kalah. Dia sudah tutup, ketika orang gali, dia datang bilang, itu punyaku. Sebel enggak Bapak Ibu? Marah nggak kita kalau kayak begitu? Ya jelas. Dia sudah tutup, kita gali ada air, dia bilang itu punyanya. Mungkin kita akan maki-maki dia ya. Mantap nih orang. Ya dan seterusnya. Apa yang dilakukan Ishak, Ibu Bapak? Apa dia marah? Kita baca, lihat bersama. Ishak cuma kasih nama itu sumur. Nama sumurnya adalah Esek. Esek itu artinya pertengkaran. Karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian apa yang terjadi Ibu Bapak? Mereka gali sumur yang lain. Lalu hamba-hamba Ishak bertengkar lagi. Apa yang Ishak lakukan? Maju perang? Tidak. Dia kasih nama lagi sumur yang kedua, Sitna. Sitna artinya permusuhan. Karena hamba-hambanya Ishak dengan orang-orang Filistin bertengkar di sana, bermusuhan di sana. Esek dan Sitna. 2 kali dia gali sumur dan terjadi pertengkaran. Terjadi perkelahian antara pelayan-pelayan Ishak atau hamba-hambanya dengan orang Filistin. Apa dia maju berperang? Dia cari bala bantuan? Tidak. Ia pindah dari situ. Pindah dari situ, dia gali sumur yang lain. Lalu apa yang dikasih nama ayat 22? Rehobot. Rehobot artinya kebebasan. Rehobot artinya kebebasan. Lalu Ishak berdoa, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di dekat. Dia sabar. 2 kali dia gali bersama dengan hamba-hambanya, memicu pertengkaran dan pemusuhan. Dia sabar. 3 kali ternyata capek juga itu orang iri hati. Semakin saudara diirii oleh orang, semakin sabar. Itu ujian. Karena ketika kita minta berdoa, Tuhan berikan saya kesabaran, maka segala
sabar itu akan datang. Salah satunya orang iri kepada kita. Tapi semakin orang iri hati, semakin tunjukkan kasih. Dan apa yang terjadi Ibu Bapak, ini yang tidak kita baca. Ayat 26 sampai dengan ayat 30. Ini sungguh indah. Kenapa? Karena Abimelek itu datang ketemu dengan Ishak. Dia bilang begini. Ya, dia datang lalu Ishak bilang ayat 27. Mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku? Dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu? Coba lihat ayat 28. Jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Artinya apa? Kesabarannya Ishak menjadi berkat untuk Abimelek dan bangsanya. Abimelek minta damai, kalau begitu kita damai. Ya, coba lihat Ibu Bapak. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau, dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami, seperti kami tidak mengganggu engkau, dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan? Itu yang disampaikan oleh Abimelek. Jadi karena Ishak tidak terpancing, dia tetap sabar. Orang datang ambil, kita cari tempat yang lain, dan kita tahu kalau Tuhan yang diandalkan, orang akan cari sendiri, dan Tuhan yang berkuasa. Tapi sering kali orang baras, oh tunggu kau ya, satu kali lagi. Tunggu kau, tunggu. Nah itu kita punya kalimat. Itu bukan orang percaya, itu bukan anak-anak Tuhan. Belajar sabar. Tuhan tidak tinggalkan orang. Tuhan tidak pernah tinggalkan orang yang sabar. Tuhan tidak pernah tinggalkan orang yang mau berupaya mengandalkan Dia. Tuhan tidak pernah tinggalkan. Karena itu kepada kedua saudara yang akan ditemukan hari ini nanti saudara berdiri jawab ya dengan segenap hati. Ini awal baru Amsi dan Pandai. Setelah hari ini perjalanan hidup baru dimulai. Dan tentu pasti ada banyak tantangan. Tentu pasti ada banyak godaan. Amsi punya pengalaman yang lalu. Jangan bersandung pada batu yang sama. Ingat, Tuhan itu sudah siapkan yang terbaik. Tidak mungkin Tuhan kasih tinggal kita kalau kita berlutut berdoa memohon kepada Dia. Vandar masih muda. Jangan cuma ingat doi. Karena doi tidak akan kamu bawa. Doi itu habis saja di dunia ini. Tidak akan sampai dia di surga. Yang sampai di surga itu doa. Jangan habiskan waktumu untuk hanya doi, dan doi sampai kamu tidak memberi waktu untuk Tuhan. Bayangkan kau punya waktu 24 jam, kau pakai untuk bekerja dan hiburan. Anak muda sekarang kan cuma dua, bekerja dan hiburan, bekerja dan hiburan. Berapa banyak sih anak muda yang berdoa? Dan itu terlihat dari ibadah rutin gerakan pemuda sedih. Ibadah rutin gerakan pemuda yang jumlahnya sekian, yang hadir 2, 3, 4, 5. Kemarin di Agri Baras mereka bilang begini, tapi kan itu sesuai firman Tuhan, Bu. Iya sih, 2, 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ Tuhan ada. Tapi sungguh sukacitanya Tuhan, kalau tidak hanya 2, 3, tapi semua orang memberi waktu untuk berdoa, beribadah, bersekutu, berkumpul bersama dengan saudara-saudara seiman. Ingat, doa, andalkan Tuhan. Tuhan tidak akan tinggalkan anak-anak yang dikasihinya dan yang mengasihinya. Kalau kita sungguh mengasihi Tuhan, kita berikan hidup kita untuk Tuhan, kita andalkan Tuhan, kita setia kepadanya, kita lakukan tugas tanggung jawab kita dengan baik, tidak mungkin Tuhan kasih ulang. Ya, kasih berkat. Jalani hidup dengan sungguh, Amsi dan Pandai. Dan begitu juga dengan Bapak Ibu sebagai warga Sidi Lama. Jadi teladan yang baik untuk warga Sidi baru. Bapak Ibu hari ini ketika ada peneguhan Sidi, Bapak Ibu Saudara juga diingatkan, saya pernah janji juga di hadapan Tuhan, ya dengan segenap hati. Pertanyaannya, bagaimana kita jawab janji kita itu? Apakah
kita sungguh ya dengan segenap hati? Ataukah pakai untuk bekerja dan hiburan? Anak muda sekarang kan cuma dua, bekerja dan hiburan.